Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman-teman. Sini masih terlihat ada Pak Maman. Selamat siang Pak Maman. Assalamualaikum. Nah, kali ini kami diberi kesempatan untuk memperkenalkan percobaan kami di P4TK tentang hukum stok. Perkenalkan dulu, nama saya Rita Dewi dari SMA 2 Bandung dan rekan saya Pak Mariano juga dari SMA 2 Bandung. Alhamdulillah kami mendapatkan bimbingan dari Pak Saihu untuk memperkenalkan hukum stok dan dengan alatnya yang telah dimodifikasi oleh Pak Saihu. Kami sangat senang sekali ada modifikasi di sini. Kami perkenalkan ini alat dari percobaan stok, di mana alat ini dirancang dari tabung yang ada, yaitu dari tabung neon ya Pak ya, dari tabung neon, kemudian diisi oleh ini untuk karena hukum stok itu untuk menghitung kekentalan. Maka ini diisi oleh suatu larutan yang kental, yaitu dari oli. Kemudian modifikasi di sini yang Pak Saihu di sini rancang adalah karena oli itu, kalau saya ini apa ya, dicabut dulu, maka ini oli di sini terlihat gelap gulita, sehingga kalau ini misalkan ada alat di sini dan modifikasinya ada banyak di sini. Satu adalah rancangan ini karena gelap nanti dihubungkan dengan kelistrikan, yaitu dinyalakan neonnya sehingga nanti ini yang asalnya gelap gulita menjadi nyala terang benderang. Kemudian modifikasi yang kedua, kalau di sekolah kita kan ini terkadang letaknya tidak tepat. Maka Pak Saihu ini di P4TK ini merancang alat ini dengan cara menempelkan dengan adanya kemagnetan, dengan cara ini dimodif dihubungkan dengan kelistrikan, sehingga nanti menimbulkan kemagnetan dan benda yang akan dijatuhkan itu menempel nanti di sini. Nah, di sini ya, menempelnya di sini. Ini modif dari P4TK yang Pak Saihu telah rancang. Dan ini bisa kalau sudah kita menempelkan bendanya di sini, Pak Mariano bisa bantu ini dipencet, saya menempelkan. Nah, ininya menempel, kemudian ini bisa turun naik. Nah, di sini modifikasinya yang tidak ada di sekolah. Maka nanti yang di sekolah bisa kita pikirkan modifikasi seperti ini. Baru ini bisa dijatuhkan. Nah, ini modifikasi yang lainnya. Kemudian kalau benda-benda itu, karena ini sudah tadi dihubungkan lagi dengan lampu, maka yang tadinya gelap gulita, maka benda yang tadi jatuh bisa terlihat. Kemudian yang mungkin di sekolah kami juga ini tidak ada, maka ini modifikasi yang lain. Kalau benda-benda ini sudah jatuh di dalam, maka benda-benda yang tadi bisa diangkat dengan benda ini seperti ini. Ini fungsinya jadi sebagai magnet, nantinya ini bisa diangkat ke atas. Nah, ini semoga terlihat bahwa benda yang sudah logam-logam yang tadi sudah terjatuh itu bisa diangkat dengan alat ini. Itu. Kemudian benda-benda ini juga bisa didapatkan, benda-benda ini logam yang tadi mau dijatuhkan di dalam kekentalan ini bisa didapatkan di bengkel-bengkel. Mungkin itu saja pengenalan dari perancangan ini dari alat stok. Selanjutnya rekan saya Pak Mariano akan menjelaskan bagaimana praktikum tentang viskositas. Silakan Pak Mariano. Ya, saya akan lanjutkan untuk praktikumnya seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi bola besi ini kita tempelkan pada, ini bisa ditekan di sini. Tempelkan dengan menggunakan magnet, elektromagnet.
Kemudian kita bisa atur posisi sehingga bolanya tepat ada di permukaan fluida atau permukaan oli. Sehingga ketika memasuki permukaan oli, kecepatan bola adalah 0. Kemudian kita menentukan batas bawah dengan seperti ini jangan sampai paling bawah. Kemudian kita atur, karena dia 0 maka batas atasnya ini bisa menjadi lebih pendek, ya tidak perlu terlalu jauh. Kita bisa siapkan stopwatch. Ketika kita mematikan elektromagnetnya maka bolanya akan jatuh, dan kita mulai tekan stopwatchnya ketika dia ada di batas atas dan di batas bawah, maka dia mencapai kecepatan terminal. Dari kecepatan terminal maka kita bisa masukkan ke rumus viskositas, keluarlah kekentalan oli ini. Baik, demikian percobaannya. Saya harap ini bisa memberi inspirasi apa yang dibuat oleh P4TK. Terima kasih. Luar biasa, hebat sekali. Lanjut Pak Sehu. Ya, terima kasih. Yang disampaikan tentunya tidak seideal bila praktek langsung.